Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melaksanakan tanya jawab terkait dengan masalah-masalah eh, isu kontemporer, wawasan kebangsaan, serta bela negara. Karena tanya jawab ini adalah tugas kelompok yang diberikan kepada kami sebagai CPNS Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan tugas Latsar. Perkenalkan, nama saya sendiri Igor Tamsil, saya formasi PKPPK penempatan UPBU Skandar selaku moderator, dan kawan saya nih kawan saya bisa dibantu perkenalkan nama. Halo semuanya, nama saya Erwin Gultom. Formasi saya sebagai petugas PKPPK penempatan di kantor UPBU Tanah Merah Satuan Pelayanan Bandar Udara Manggelung. Pada sesi ini kami ini sama Bang Igor akan membahas mengenai wawasan kebangsaan, bagaimana wawasan kebangsaan kita sebagai warga negara, begitu juga bagaimana sikap ataupun implementasi kita sebagai warga negara. Begitu juga kita akan bahas nih mengenai isu yang terkini yang ada di Indonesia. Demikian seperti itu. Oke, baik Silakan. Bang Erwin, kita lanjut saja pertanyaan pertama dari saya mungkin terkait dengan bela negara. Menurut Bang Erwin, saya panggilannya apa nih? Bang apa Bung nih? Bang aja lebih enak, Bang. Ya, baik. Menurut Bang Erwin, menurut bagaimana, apa sih arti dari bela negara itu? Bisa dideskripsikan menurut pendapat Bang Erwin sendiri, atau mungkin sekilas pernah membaca modul-modul yang pernah kita pelajari di MOC. Baik, terima kasih Bang Igor. Bela negara itu merupakan tekad ya, tekad ataupun sikap ataupun perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan ataupun kolektif dalam menjaga kedaulatan ataupun keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa negara dengan dijiwai kecintaannya, cinta dia terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Cinta terhadap negara Kesatuan Republik ini atas dasar apa? Cinta berlebihan pun itu salah. Tetapi kita ada dasarnya, yaitu berdasarkan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang 1945. Demikian, Bang. Oh, berarti bela negara ini adalah suatu sikap, ya Bang ya? Iya. Yang dijiwai dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445 ya Bang ya? Iya, benar sekali seperti itu. Oke. Baik Bang, biar nggak terlalu menjauh, saya lanjut bertanya lagi terkait dengan masih bela negara. Apa sih nilai-nilai dasar bela negara itu Bang, menurut Bang Erwin? Ya. Nilai-nilai dasar dari bela negara itu yang pertama itu adalah cinta terhadap tanah air. Kita kenapa bela negara? Kenapa kita membela negara kita? Karena kita cinta terhadap tanah air kita. Nah, dengan rasa cinta tanah air yang kemudian
ada sadar, kita sadar berbangsa dan bernegara, bahwasanya sadar kita ini adalah warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah kita setia kepada landasan ideologi negara kita yaitu Pancasila. Kemudian kita kalau sudah cinta, kemudian pasti kita rela berkorban untuk bangsa dan negara kita ini. Dan kemudian yang terakhir, kita harus mempunyai kemampuan awal bela negara. Demikian. Oh, baik. Terima kasih, Bang Erwin. Berarti ada 5 dasar, 5 nilai-nilai dasar bela negara ya, Bang ya? Iya, demikian, Pak. Oke, Bang. Kita lanjut di pertanyaan yang kedua ya, Bang. Yang ketiga, terkait dengan wawasan kebangsaan. Menurut Bang Erwin, menurut pribadi, apa sih itu Ya. wawasan kebangsaan? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu merupakan suatu cara pandang kita yang dilandasi akan kesadaran bahwasanya kita ini adalah warga negara Indonesia, akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ada juga kutipan yang pernah saya baca dari Prof. Muladi, ya, Gubernur Lemhanas RI itu. Beliau itu mengatakan bahwasanya begini, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya dan lingkungannya, dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian. Baik, Bang Erwin. Berarti Ya. ada 2 pendapat yang Bang Erwin kemukakan. Dengan yang pertama yaitu Bang Erwin mengatakan bahwa wawasan kebangsaan itu dapat diartikan dengan cara pandang yang dilandasi atas kesadaran diri sendiri sebagai warga negara Indonesia. Terus Ya. yang kedua ada kutipan katanya dari Pak Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas HAM, menyampaikan bahwa cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah, ya Bang ya, agar wilayah Ya, kita tetap demikian. bersatu Ya, dari Sabang sampai Merauke. Baik Bang, ya. sedikit Kemudian pertanyaan gini lagi. juga nih Bang, ini ada sedikit nih Bang, Apa sedikit itu? mengenai tentang wawasan kebangsaan kita kan. Tadi kan itu mengenai definisi-definisinya, dan kita harus mempunyai sebagai warga negara, kita harus mempunyai wawasan kebangsaan kita, terkhususnya wawasan kebangsaan kita di negara kita tercinta ini, Republik Indonesia. Yang pertama itu seperti kita harus mengingat titik-titik tertentu pada saat Indonesia ini, sebelum Indonesia ini merdeka. Ada suatu peristiwa-peristiwa yang menunjang yang perlu kita ingat sebelum Indonesia ini merdeka, yaitu pertama itu adalah pada saat adanya Hari Kebangkitan Nasional. Oke. Pada saat itu ditetapkanlah 20 Mei itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian ada lagi Hari Sumpah Pemuda, ya kan? Hari Sumpah Pemuda, di mana pemuda-pemuda Indonesia ini menyiapkan diri untuk mempersiapkan proklamasinya Indonesia dengan Sumpah Pemuda kita. Kemudian itu dibentuknya kita harus ingat itu dibentuknya ada Badan Persiapan untuk Kemerdekaan kita, BPUPKI dan selanjutnya Ya, ada PPKI. BPUPKI ya. Iya, Sama PPKI. Jadi inilah momen-momen yang harus kita ingat sebelum Indonesia merdeka, ataupun dikumandangkannya
proklamasi di 17 Agustus 1945. Demikian, Pak. Oke Bang, pertanyaan terakhir dari saya. Boleh diceritakan sedikit terkait dengan isu kontemporer yang ada di negeri kita nih Bang, bagaimana menurut pendapat Anda? Boleh diceritakan contoh salah satu mungkin yang bisa Bang Erwin bisa ceritakan? Silahkan Bang. Baik, ya. Isu yang terkini, isu kontemporer yang terkini yang sangat-sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia itu yang pertama adalah pastinya adalah pandemi COVID-19, Bang, ya. Betul itu, Karena sangat ya, berdampak sama bagi kita semua Bang. karena tidak hanya bangsa Indonesia, tetapi dunia pun merasakannya. Dan dampaknya itu tidak hanya ke kita, kesehatan kita, tetapi ke ekonomi, ke perekonomian Indonesia pun dan perekonomian dunia pun ikut terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Demikian. Berarti semua terjadi defisit ya Bang ya, penurunan semua, Iya, melemah iya, semua ya. benar sekali. Iya, benar. Seperti Oke itu. Bang, terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Kami ucapkan terima kasih ya. Semoga Ya, apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dan saya akhiri kegiatan ini dengan membaca alhamdulillah. terima kasih.